Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Muhid. Di sini saya akan berbagi materi jaringan dan komunikasi data mengenai router, switch, hub, bridge, dan repeater. Video ini mungkin akan sedikit lama, jadi nikmati dan simak. Semoga bisa bermanfaat buat Anda yang menyimak. Agenda. Jadi materi yang akan kita bahas ada router, switch, hub, bridge, dan repeater. Ini semua merupakan alat jaringan, perangkat keras tentunya, yang dimana mereka semua memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Sebelum kita ke praktek Cisco, kita bahas sedikit materi singkatnya dari alat-alat ini. Yang pertama ada repeater. Repeater kalau diterjemahin secara kasar artinya penguat. Ada satu device satu lagi mereka lemah nih. Nah, butuh satu yang namanya repeater. Repeater bekerja pada lapisan fisikal atau lapisan paling bawah dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan. Tidak ada dia fungsi kecerdasan karena dia fungsinya hanya menguatkan sinyal. Untuk menetapkan tujuan akhir sinyal, repeater pada umumnya digunakan pada topologi bus. Jadi kalau di dalam fisik berkabel, jaringan berkabel itu biasanya digunain di topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat dari satu segmen kabel ke segmen kabel lainnya. Kalau topologi bus itu kan memiliki satu kabel utama atau core ya. Nah, sebenarnya repeater ini di wireless ini banyak digunain. Sekarang itu muncul produknya Xiaomi ya. Xiaomi repeater ini dia sangat murah. Tujuannya menguatkan sinyal. Jadi kalau misalkan kita ada akses point di lantai 1, kita di lantai 2, cukup tambahkan alat ini, nanti sinyal dari yang di bawah akan menjadi lebih kuat di atas. Nah, itu fungsi repeater secara gampang atau penguat gitu. Kemudian ada hub. Hub ini sebenarnya sekarang itu sudah sedikit kabur gitu, bukan kabur tapi fungsinya itu karena mirip sekali dengan switch. Sekarang itu produk-produk membuatnya ya switch hub. Bang beli switch, beli hub, nanti pasti dikasihnya switch gitu. Karena kalau hub ini dia hanya membagikan gitu. Kita ibaratkan dia itu bak penampungan air, kemudian dia hanya menyalurkan air-air itu gitu, tanpa ada kecerdasan apapun. Sedangkan ada satu alat lagi yang namanya kok hub juga? Ini hub. Salah. Switch. Ini switch, dia sama tapi sama hub gitu, tapi beda. Dia itu memiliki salah satu tapi dia memiliki kecerdasan lain gitu. Untuk perbedaan antara switch dan hub sendiri, teman-teman bisa akses aja ya di Google banyak. Mana tadi? Mana? Inilah 7 perbedaan hub dan switch yang harus diketahui. Itu bisa dilihat aja di Google, banyak kok. Tapi intinya mereka sama-sama menjadi sebuah alat yang nantinya bisa menghubungkan banyak device atau komputer. Kita lanjut lagi ke alat berikutnya, ada bridge. Bridge, jembatan. Jembatan ini ya untuk mengurangi kemacetan gitu, misalkan dari sebuah jaringan yang besar gitu. Biasanya kan gak mungkin sebuah jaringan besar jadi satu segmen gitu. Mungkin perlu dibagi lagi. Misalkan dalam satu perusahaan besar yang memiliki lantai 10 misalkan, tidak mungkin kan semuanya terhubung ke satu router. Nah, langsung gitu kan gak mungkin. Itu juga terbatas. Makanya butuh bridge, dia menjembatani, nanti akan jadi lebih. Nah, kalau di sini definisi di sini untuk mengurangi kemacetan, benar tadi pada jaringan komputer maka jaringan terus dibagi-bagi. Nah, itu dibagi-bagi lagi. Nah, membutuhkan peralatan jaringan yaitu bridge. Dia bisa membagi menjadi 2 segmen. Sebenarnya bridge ini di kenyataannya tidak terlalu banyak digunakan ya. Karena switch, hub, bridge mereka sama-sama menghubungkan gitu. Ya
lebih banyak dipakai switch sih. Ini ada switch, ada contohnya yang familiar dan murah itu D-Link yang 16 portnya aja cuman untuk yang apa namanya, untuk yang plastik itu sekitar 400.000, kalau yang besi itu 800 sampai 900.000. Nah, alat yang terakhir ada router, si otak pintar. Mana? Oh ini. Router ini alat yang menurut saya paling memiliki kecerdasan paling tinggi. Ini ada salah satu contoh router yang saya gunakan dan paling sering saya gunakan, yaitu router dari vendor Mikrotik. Kenapa Mikrotik bukan Cisco? Ya karena ya selera sih, beda-beda, setiap orang memiliki selera. Router sendiri saya jelasin sedikit definisinya. Router memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan. Itu jadi kalau ada banyak jaringan di satu ini ya pakai router gitu. Ini alatnya. Dia juga bisa membagikan IP menjadi firewall, menjadi gateway. Ya fungsinya sangat banyak lah. Saya nggak tahu ini udah berapa menit. Kita langsung aja kali ya ke praktikum. Saya nggak bakal bagi-bagi videonya karena males ngedit, ini langsung saya upload. Praktikumnya ada apa aja, mari kita lihat. Saya berdasarkan sebuah modul dari tempat saya kuliah aja. Yang pertama ada jaringan 4 host dan 1 hub. Oke, kita langsung masuk aja. Kita buat aja file baru ya. Yes. Di sini saya santai aja, barangkali teman-teman sibuk ya bisa di skip aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih enak ya simak sampai akhir. Kita masukkan 4 device PC dan tadi apa dia minta apa? Lupa saya. 1 hub, maaf. 1 hub. Hub itu berarti adanya di sini. Ini hub. Ini. Klik, masukkan, kita hubung-hubungkan. Kita hubung-hubungkan semuanya. Untuk contoh kita kasih alamat IP-nya 2 aja ya. Kalau di sini kan ada 4 gitu, 101, 102, 103, 104. Kita kasih contoh aja biar cepat. Kita kasih IP PC0 ini tadi di 10 10 101. Subnet mask tinggal klik aja, nggak usah ribet-ribet. Terus close. Sama PC 1 ya, kita kasih 10 10 10 100.2. kita kasih ke subnet. Mana tadi keluar ya. Ini jangan di sini, ke bawah aja lu. Nah, mau ngecek lagi. Nah, ini bisa kita balikin lagi. Kalau bisa kita cek dengan mengirimkan simple PDU, bukan email ya, ini simple PDU doang. Nah, ini langsung berhasil. Nah, apa bedanya dengan switch? Apa bedanya dengan hub? Ya kan sama aja gitu. Itu kan pernah kita pelajari sebelumnya, switch, hub, router gitu. Ya tujuannya sama kayak gini. Ya ini hub, fungsi hub dia membagi juga sama. Ini nanti tinggal dikasih IP aja ya, PC2 dan PC3, intinya sama kayak gitu. Kita hapus lagi. Ya, kita hapus lagi, nggak masalah. Kalau saya nggak mau ribet. Praktek yang kedua adalah 10 host. Widih, lebih banyak guys. 2 hub dan 1 repeater. Oke. Sebelah sini kita kasih 2, sebelah sini kita kasih 2 aja ya, jangan terlalu banyak. Nanti lama videonya. Ini device, ada PC, kita kasih PC di sini 2. Hubnya 1. Maaf. Hub itu di sini. Sini gitu. Hubnya tadi berapa ya? Hubnya 2. Repeaternya 1. Kita konekkan terlebih dahulu. Connect.
Oh iya, ini hub dan repeater ini kita nggak perlu on off lagi karena dia udah on gitu. Jadi secara otomatis, secara fisikal, kalau udah terhubung kabelnya, dia akan connect sendiri. Kita nggak perlu setting apa-apa lagi ya. Kita tinggal setting IP aja gitu. Dia minta IP berapa? Kita lihat dulu. 192.168.1.1. Kita kasih 192.168.1.1. Kasih subnet mas. Oh dia ternyata kelas C. Ya kalau 192 berarti dia IP kelas C ya. Kelas C itu jangan sampai lupa. Biar gampang kita kasih IP yang PC 6 aja deh. Kalau ke yang PC 5 tadi kayaknya udah pasti bener gitu. Kita coba repeaternya dia berhasil enggak gitu. 192.168.1.1 subnet mask close. Kita kirim dari sini ke sini, berhasil enggak gitu. Kirim in progress. Pilot biasanya kenapa tuh? Kita coba lagi. Wah, pilot lagi guys. Kenapa ya? Ini on. Ini juga on. Ini on. Coba lihat ini IP-nya. Wah, salah ketik guys. 192 ternyata itu 191. Maklum. Kita kirim. Kenapa lagi nih? Dah, beres. Harusnya sih bener ya. Nah, sukses. Ini sama aja sebenarnya. Repeater ini hanya menguatkan sinyal aja. Kalau misalkan ini jaraknya jauh gitu, ini di gedung A nih, ini di gedung B gitu. Secara kabel itu kan butuh sebuah repeater. Repeater ini sebenarnya dia mengalirkan daya lagi. Jadi kekuatan data itu akan lebih bagus gitu. Kalau di sini kita nggak bisa lihat time secondnya, dia tetap 00 juga karena jaraknya dekat banget dan hanya satu repeater dan 2 hub itu ya 0,0 second lah untuk bisa mengirimkan sebuah paket. Kita hapus lagi atau kita nggak perlu ya, coba kita cek dulu. Ini udah ya yang B. Sekarang yang C. Yang C ada switchnya ternyata 10.10.10.1 4 repeater 1 switch. Oke, paham. Kita langsung ke Cisco. Kita hapus lagi aja. Kita hapus lagi aja. 4 repeater 1 switch. Repeater tuh ini ya, adanya di hub, bagian hub. 4 repeater. Ini sebenarnya nggak efisien banget ya kalau di dunia nyata seperti ini, repeater yang banyak gitu. Tapi ya kalau misalkan hal tersebut diperlukan ya mungkin aja gitu. Maaf prosedurnya nggak jelas ya. Ini kita kasih switch dulu, lupa belum dikasih switch sama PC. Di ujung-ujungnya ternyata ada PC-nya, saya lupa. Maaf ini agak lama ya videonya karena memang perlu proses. Itu oren dulu. Nah mari kita lihat kenapa dia oren dulu. Secara fisikal dia kok nggak mau gitu ya. Kita buka zoom in, dia nggak ada on off sih, harusnya langsung. Kita coba aja dulu kasih IP PC10 ini.
Tadi dia minta IP berapa? 110.10.1 110.10.1 IP kelas A juga. Nah, sama di sini kita cek 110.10.2. Titik 2. Matanya tidak terlihat, guys. Nah, udah hijau. Ternyata dia hanya membutuhkan waktu aja, nggak perlu risau. Ternyata emang perlu waktu mungkin ya. Ya, semua hal perlu waktu sih, proses. Kenapa nggak nyala? Oh, ini bukan simple PDU, maaf. Ternyata berhasil ya. Tinggal sama aja ke ini juga. Dan intinya mah ini tuh dia hub, repeater, switch itu tidak memerlukan koneksi apapun. Yang penting dia sama-sama terhubung, IP-nya sama, dia akan terhubung. Udah, simple. Apalagi ini D ini ada bridge, ada switch, bridge, ada switch 1, ada switch 2, ada bridge. Oke, banyak banget sih. Itu juga kayaknya nggak mungkin di dunia nyata gitu, kecuali ya mungkin sih, tapi jarang terjadi hal seperti itu gitu. Ini agak lama ya, mohon maaf videonya, emang materinya banyak. Sekali lagi ini hanya berbagi, kalau misalkan ada kesalahan boleh sertakan komen-komennya di bawah. Karena saya pun manusia biasa yang bridge. Bridge itu di mana ya? Kayaknya di sini deh. Nah, ini. Nah, udah kita kasih PC 4 aja ya, jangan banyak-banyak, males settingnya. Males, iya sih. Ribet kan kalau contohnya aja udah bener, kalau kita setting IP-nya bener ya harusnya nggak ada yang salah gitu. Kita hubung-hubungkan dulu ya, ngehubung-hubungin mah sebenarnya mah bebas gitu, yang penting kabelnya bener gitu. Tuh kan, mau yang mana dulu juga kalau di Cisco nggak terlalu berpengaruh urutannya gitu. Sekarang kita setting IP aja langsung. IP-nya berapa mintanya dia? 10.110.1 riweh ya, 10.110.1. Nah, iya, di IP A dong pasti. Close. Langsung aja ya kita kesini ke sebelah sininya, ada sama aja. 10.110.1. Maaf, sama ya, nggak fokus itu Aqua. Close. Kita coba langsung kirim dari sini ke sini. Kalau ini berhasil, ya udah, berarti artinya berhasil. Sekali lagi, bridge, switch, repeater, hub, dia itu memang punya fungsi berbeda-beda, tetapi di praktikum Cisco ini dia tidak memerlukan settingan apapun kecuali alat ini, yaitu router. Dia perlu di routing, dia mau lari kemana, loncat kemana, itu kita perlu routing gitu. Tapi kalau yang alat yang tadi saya sebutkan itu nggak perlu kita setting lagi. Dan finally ini adalah finally ya, itulah yang sedikit ribet, nggak ribet karena ada router doang, jadi kita harus ada tambahan aja gitu. Ini ada settingan tambahan, tapi intinya gini, 3 host, 1 hub, 1 router. Kita lakukan langsung, kita hapus semuanya, kenangan bersamanya. Ada PC berapa tadi? 3 ya, 3, 1 hub, maaf salah lagi, 1 bridge apa hub itu? Hub guys,
Hub itu di sini. Hub sama satu router mah yang mana aja, itu beda spesifikasi doang. Ada hub yang terhubung ke sini, sini juga, terus hub ke router, ini ke sini gitu ya. Kenapa ini nggak nyala? Mari kita lihat kenapa. Karena sepertinya zoom in set, dia udah nyala sih. Oh iya, belum di setting. Mari kita lihat dulu kenapa dia nggak nyala. Kita cek dulu IP-nya, butuh IP berapa aja. 921.2. Oh iya, ini segmen sebelah sini IP kelas 1, ini IP kelas 2 ya. Mari kita langsung setting aja IP-nya tanpa berlama-lama. Desktop 192.168.1.1 subnet masknya. Kita lihat dia gateway-nya kemana. 1.3 ya, IP 1.3. 168.1.3. Ternyata dia larinya ke 1.3. Close dulu. Ini 2 IP titik 2 192.168.2.1 gateway subnet mask otomatis. Gateway-nya kita setting IP ketiga, IP kedua kayaknya. Kedua juga. 2.2. Tuh kan 2.2. Udah terhubung. Kita langsung aja setting di PC ini, nggak perlu ya, sama aja lah. Dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini sama aja itu. Kita langsung setting aja. Oh iya, dari tadi kan kita belum onin. Kenapa dia merah? Saya lupa guys. Sorry, maaf. IP address ini berapa? Mari kita lihat. Nah, router FA00 itu berarti yang ke sini itu 1.3, yang ke sini 2.2 gitu ya. Oke, kita lanjutin aja. Kita sebenarnya tinggal setting IP ini juga sih, nggak terlalu ribet. FA.0 192.168.1.3 subnet mask ini akan otomatis. Kok enggak ya? Oh enggak ya, berarti dia enggak. Berarti 255.255.0 karena dia kelas C. Kemudian IP gigabit faster Ethernet yang keduanya 192.168.2.2. Ini juga sama. Tuh, ini otomatis, yang tadi enggak. Menyebalkan. Lah, kok enggak ada? Hilang lagi guys. Nah, tadi kenapa ya nggak mau ya? Entahlah, mungkin dia lelah. Ini juga ya udah deh, kasih aja IP-nya biar ada kerjaan. 192.168.1.2. Biar ada kerjaan, dia udah dibuat gitu. Ini perlu kita setting apa lagi? Karena ini hanya menjadi router, ini hanya menjadi jembatan antara subnet kelas 2.1 dengan 1.1. Kita nggak perlu setting apa lagi, kita hanya perlu kasih gateway di setiap ini aja ya. Kita coba cek. Biasanya yang pertama gagal ya, betul. Yang kedua harusnya berhasil. Betul. Semuanya sudah selesai di praktikum ini. Semoga ini bermanfaat. Mungkin ini agak terlalu lama, tapi semoga tidak membuat Anda menjadi bosan untuk belajar. Tetap semangat menjalani hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.